Tiba-tiba dari bawah kasur tempat Evan dan Suci tidur, ada sebuah tangan menangkap langkah kakinya. Hal ini sontak membuat Mbak Maya jatuh tersungkur hingga dahinya terbentur ke lantai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, untuk direkam dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita sudah ada di part kedua tulisan dari Restu Wiratmaja, Nyewu Dino atau 1000 hari. Seperti apa kisah serunya? Sebelumnya jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan juga komen. Dan jangan lupa bagikan ke media sosial kalian ya. Mari kita lanjutkan ceritanya. Hari ke-12, Mbak Maya merasa ada sesuatu yang aneh dari Mbak Huti. Karena ketika sumur sudah ditutup, setiap menjelang sore, Mbak Huti kedapatan sedang berdiri di depan sumur itu. Namun, Mbak Maya masih menyelidiki. Mengenai kebenaran ini, masih saja Mbak Maya mengira kematian si Ranti ini ada kaitannya dengan Mbak Huti yang sedari tadi memberikan beberapa pantangan, seperti menutup sumur, melarang Evan dan Suci berkunjung ke kamarnya. Di hari 13 sampai 21, Om Agung dan Pak Badri jarang di rumah. Terkadang dia lembur di tempat kerjanya. Di hari 13 sampai 21, Abah juga mengingatkan kepada mereka berdua agar jangan terlalu jauh dengan keluarga. Hal ini diingatkan Abah karena mereka berdua sebagai salah satu bentuk kewaspadaan. Karena mereka berdua adalah salah satu yang bertanggung jawab atas hal ini. Dan juga bentuk kewaspadaan jika suatu saat nanti Ranti menampakkan diri dan mengganggu Evan dan Suci. Karena Abah yakin, seyakin-yakinnya Ranti akan menemui Evan. Namun sampai sini Mbak Maya masih merasa aneh. Mengapa Abah dan Mbak Uti melarang Evan untuk menemui Ranti? Tepat di tanggal 22, Suci mendadak sakit. Hal ini membuat Mbak Maya membawanya ke kamar pribadinya. Dimulai dari sinilah awal dari teror itu berlangsung. Evan sendirian di kamar, Pak Badri jarang di rumah, Om Agung juga terkadang lembur. Malam hari yang begitu sunyi, Evan hendak pergi ke kamar mandi. Niatnya sih mau pipis. Tapi ternyata hal ini terjadi. Dia masih berdiri di hadapan kamar dengan kedua tangannya memegangi pegangan pintu. Sejatinya Evan menyadari akan amanat dan pesan bapak serta kakek dan neneknya. Dia tidak boleh keluar dari kamarnya sebelum waktu yang ditentukan. Namun rasa kebelet untuk kencing inilah yang lebih utama dibanding rasa takutnya. Dengan seketika Evan keluar dan berlari menuju kamar mandi. Tidak ada yang tahu bila Evan keluar dari kamarnya. Mbak Maya masih menidurkan Suci yang badannya panas. Begitu Evan telah selesai, dia membuka pintu kamar mandi. Namun dia mencium bau busuk yang menyeruak di sekitar kamar mandi. Pikirannya itu adalah bangkai tikus yang belum terjamah oleh bapaknya. Namun ternyata dari belakang tubuhnya terdengar suara dentuman ringan seperti orang yang terjatuh. Pak! Evan tak memberanikan diri menghadapkan ke belakang. Yang dikiranya bau itu adalah seekor tikus yang telah menjadi bangkai. Namun sesuatu yang tidak mengenakkan justru membaluti rasa takutnya. Evan! Evan! Ayo ikut mama. Ucapan suara yang tampak famili benar-benar muncul dari belakang tubuhnya. Kedua tangannya memeluk tubuh Evan. Bau busuknya menambah melebar hingga menusuk hidung Evan dan membuat pusing hingga mual. Sekujur tubuh Evan bergetar hebat. Keringat dinginnya membasahi dahi hingga lehernya. Tangan Evan bergetaran. Ia sadar bahwa yang memeluknya itu adalah Ranti. Ya, dia adalah Ranti, ibunya sendiri. Mulut Evan tak bisa bergerak.
Tangan itu terus merangkul tubuh Evan sambil merintih, menangis kesakitan. Tampak sedikit perasaan sunyi dan kesepian dari sosok ibunya yang telah lama sendiri dan masih tergantung di awang-awang itu. "Evan, ikut mama, ayo," ucap Ranti sambil merintih kesakitan. Evan tak mau berkutik lagi. Di sisi lain, Mbak Maya sedang mengecek kamarnya untuk memastikan keberadaan. Mama, Evan kangen," ucap Evan dengan polosnya. Tangan Ranti memeluk erat seakan ingin membawa Evan ke dalam alamnya. Namun Evan juga menyadari bahwa alam antara dirinya serta ibunya itu sudah berbeda. Mbak Maya masih tidak tenang. Dia berteriak ke sana kemari untuk mencari Evan berada. Evan sadar Mbak Maya sedang mencarinya. Dia pun sedikit melangkahkan kakinya dengan terpaksa. Mama, Evan masuk ke kamar dulu ya. Dicari Mbak Maya," tanya Evan dengan kedua matanya berderai air mata. Evan memaksa tubuhnya untuk maju ke depan, namun pegangan erat kedua tangan Ranti kian memaksa pergerakan Evan. "Kamu gak boleh kemana-mana, Evan. Ikut mama ya," ucap Ranti. Perasaan Evan semakin takut. Dia tak mampu lagi menahan emosi terpendamnya. Evan mau tidur, Evan mau tidur," jawab Evan sambil menangis. "Gak boleh," teriak Bu Ranti dengan marah. Jangan paksa Evan. Evan mau masuk ke kamar," ucap polos Evan. Tentu saja teriakan itu membuat Mbak Maya mencari arah sumber suara yang ternyata berasal dari kamar mandi. "Evan?" Mbak Maya langsung berlari ke arah kamar mandi dan ternyata Evan sudah pingsan di tempat. "Astagfirullahaladzim, Evan. Bersama dengan hal itu, Mbak Maya mendengar suara cekikian tawa yang kencang dari arah sumur. "Ranti? Itu suara Ranti kan?" ucap Mbak Maya. Mbak Maya langsung mengangkat tubuh Evan menuju kamar. Suara cekikian itu terus-menerus bergema di seluruh rumah. Mbak Maya segera meletakkan Evan di kasur dan menuju kamarnya untuk mengangkat tubuh Suci agar dipindahkan ke kamar Evan. Lalu dia bisa menjaga Evan dan Suci di sana. Tubuh Evan memucat, kedua tangannya bergerak-gerak ke kanan dan ke kiri. Sepertinya Ranti telah melakukan sesuatu kepada Evan. "Evan kenapa?" batin Mbak Maya. Suara itu belum juga menghilang. Sepertinya Ranti belum kapok untuk menculik tubuh Evan. Tiba-tiba, kamarnya digedor paksa oleh sesuatu. Bunyi gedoran itu membuat Maya langsung terkaget. Mbak Maya yang wajahnya pucat melangkah perlahan menuju arah pintu. Kedua matanya sedikit sebab karena melihat keadaan Evan yang sangat memprihatinkan. Namun begitu dia melangkahkan kaki ke arah pintu, tiba-tiba dari bawah kasur tempat Evan dan Suci tidur, ada sebuah tangan menangkap langkah kakinya. Hal ini sontak membuat Mbak Maya jatuh tersungkur hingga dahinya terbentur ke lantai. Mbak Maya belum sadar akan benda apa yang telah menariknya, namun dia tidak sadar bahwa ternyata sosok Ranti sudah berdiri tegak di belakangnya dengan tangan terjuntai mirip ranting pohon yang sudah mati. Mbak Maya masih mengusap-usap dahinya. Dia pun mulai bangkit dan melanjutkan langkah kakinya. Namun, indera penciumannya sedikit kabur karena mencium bau busuk yang berada di sekitar kamar. "Maya, jangan ganggu anakku Evan," itu ucapan Ranti dengan lirih, tapi benar-benar menggema seluruh rumah. Bulu kuduk Maya langsung merinding hebat. Kedua tangan dan kaki Maya gemetaran. Nafasnya menjadi cepat. Mata Maya masih melongo ke arah pintu. Sejak kapan sosok Ranti berada di dalam kamarnya? Sak, sak. Suara langkah kaki yang menyeretkan kain putih terdengar jelas dari arah belakangnya. Darah Maya
Tidak stabil, naik turun, tak beraturan karena kaget dan juga ketakutan. Pikirannya masih kacau dan agak pening. Ini menandakan bahwa energinya sedang bertabrakan dengan energi lain. "Jangan ganggu anakku, jangan ganggu anakku," ucap lirih Ranti dari belakang. Terkadang suara itu juga berbarengan dengan menangis, terkadang juga dengan tertawa. Hal ini sontak membuat Maya jatuh tersungkur dengan kedua lutut menghantam ke lantai. Pikirannya menjadi kacau saat suara langkah kaki itu berhenti tepat di belakang Maya dan kainnya sedikit menabrak punggungnya. Sedikit demi sedikit Maya menenangkan hatinya. Sedikit demi sedikit pula, bacaan demi bacaan yang dia tahu mulai dirapalkan. "Ranti, aku akan menjaga anakmu. Jangan ganggu aku, jangan ganggu kami," ucap Maya dengan tenang. Tampak jelas ekspresi dari jawaban Ranti yang sedikit tidak terima akan argumen yang telah disampaikan oleh Maya. "Aku hanya melindungi anakmu dari cengkramanmu. Tolong, kamu sudah berbeda alam dengan kita. Jangan pernah mengganggu keluarga kami ya." Ranti masih tidak menjawab. Bahkan suara Rahman bernada marah yang dia lontarkan. "Sekarang pergilah. Kamu berada dimensi berbeda dengan kita. Pergi," ucap Maya sambil membelakangi tubuh Ranti. Suara langkah kaki itu menjauh dari tubuh Maya. Pikiran Maya sedikit tenang. Maya bisa bernapas lega. Pikirannya kini sedikit tenang. Kedua tangannya sudah berhenti bergetar, namun rasa pening dan mual masih terasa. Maya mulai menengok ke belakang. Wajah Ranti berpapasan dengan wajah Maya. Tubuhnya bergelantung di langit-langit kamar dengan kedua tangannya terjuntai kaku. "Ranti," ucap lirih Maya. Maya langsung pingsan di tempat, pikirannya kosong menjadikan tubuh Maya menjadi lemah dan tak berdaya. Lagi-lagi ketika hal seperti ini terjadi, benar Maya berhadapan langsung dengan sosok Ranti. Hari ke-23. Pagi harinya, Om Agung terkejut mendapati istrinya yang berada di kamar Evan. Dia menanyakan perihal tempat tidurnya yang pindah seperti ini. "Kamu kenapa di sini?" tanya Om Agung. Papa," ucap lirih Maya. "Astagfirullahaladzim, kok badanmu panas?" "Evan sama Suci mana, Pak?" "Dia diajak sama Abah keluar rumah." "Abah sejak kapan datang?" "Baru tadi subuh." Kenapa memang? Kenapa?" "Ranti, Pak. Ranti tadi malam datang." "Ranti?" "Iya, Pak, Ranti. Dia ingin mengambil Evan," jelas Maya. Om Agung mengangkat tubuh Maya yang masih terbujur kaku di lantai. Aduh, kok bisa toh? Entah, Pak, entah. Tapi dia mengira keluarga kita tidak mengurusnya dengan benar. Ini harus benar segera dibicarakan dengan Badri, Abah, dan juga Mbak Uti. "Jangan dulu dong, Pak, jangan dulu." "Lah, kenapa?" "Sebenarnya saya takut Evan dan Suci itu dikurung lagi. Aku tidak tega melihatnya, Pak." "Bukannya sumur itu sudah ditutup?" "Ternyata sumur itu bukan penyebab utama kemunculan Ranti loh, Pak. Mungkin ada hal lain yang tersimpan di rumah ini yang membuat Ranti terus-menerus mendatangi kita." Beberapa saat Om Agung baru sadar bahwa penangkal dari sosok Ranti itu juga belum ditemukan. Sumur yang telah ditutup beberapa hari
tidak ada bedanya dengan sosok Ranti yang terus-menerus muncul dan meneror keluarganya. "Lalu apa rencanamu, Mah?" tanya Om Agung. "Kita bicara kepada Badri, mungkin dia tahu sedikit tentang Ranti." "Iya ya, sudahlah kalau begitu. Sekarang kamu mandi dulu. Tubuhmu tuh loh kayak gini." Iya Pak, iya." Maya kemudian pergi menuju ke kamar mandi. Awalnya Maya merasa takut karena kamar mandi juga sebagai tempat kedua kemunculan si Ranti. Namun tekadnya yang terus-menerus mengekangnya harus menyelesaikan masalah ini, hingga membuat Maya memberanikan diri untuk melangkahkan kaki menuju kamar mandi. Tak menghabiskan banyak waktu, Maya keluar dari kamar mandi. Dia hanya membilas rambut, mencuci muka, serta menggosok gigi, kemudian berwudu. Maya segera melakukan sholat subuh walaupun di jam 6 pagi. Setelah melakukan sholat, Mbah Uti berteriak kencang dari arah kamarnya. Tentu saja hal ini membuat Maya langsung berlari menuju kamar Mbah Uti dengan posisi mukena yang masih dikenakan. "Kenapa Mbah Uti? Kenapa?" tanya Maya setelah membuka pintu kamar Mbah Uti. Lemarinya penuh dengan darah, Maya," ucap Mbah Uti. "Astagfirullahaladzim." Mbah Uti masih membereskan bercak-bercak darah yang tercecer di setiap sudut lemari. "Apakah ada sesuatu yang tersimpan di sini ya, Mbah?" "Tersimpan?" tanya Mbah Uti. "Maksudku itu, apakah lemari ini memuat salah satu kepemilikan Ranti gitu maksudnya?" "Kamu gila, Nak. Untuk apa aku menyimpan barang-barang Ranti di sini?" Emosi Mbah Uti semakin bergejolak ketika Maya menanyakan hal yang sensitif itu kepada Mbah Uti. "Mbah," ucap Maya. Udah, keluar kamu," teriak Mbah Uti. Maya merasa serba salah berada di rumah ini. Tidak ada salah satu pendukung yang menyertai keberadaannya. Maya senantiasa terus berdoa untuk keamanan serta kenyamanan di rumah ini. Namun bukannya dia menjadikan diri sebagai penolong yang siap menolong siapa saja, namun langkahnya terus-menerus digerus oleh kesalahpahaman orang-orang di sekelilingnya. Setelah dirinya diusir dari kamar Mbah Uti, bahasa tubuh Mbah Uti telah dirasakan serta terbaca lebih dahulu. "Ini pasti ada sesuatu yang disembunyikan oleh Mbah Uti. Pasti aku akan menemukannya," ucap lirih Maya. Begitu tekad Maya yang memastikan kebenaran tentang apa yang sebenarnya terjadi di rumah itu. Di hari ke-24, Pak Badri pulang ke rumah sambil membawakan makanan kesukaan Evan. Setelah sekian lama tak berkunjung, Pak Badri terkejut melihat tubuh Evan yang agak kurus. "Maya, Evan belum makan ya?" tanya Badri. "Sudah loh Mas, sudah. Dia kemarin baru saja sakit." "Lah, sakit apa?" "Entah Mas, tapi tubuhnya itu panas sekali. Mungkin Evan perlu istirahat." Kemana Agung?" tanya Badri. "Dia masih lembur sampai besok. Kemarin datang hanya ngecek keadaan kami saja di rumah." "Oh, Abah sama Mbah Uti kemana?" tanya Badri. "Abah masih keluar. Mbah Uti tuh ada di kamarnya." "Tumben dia tidak keluar," ucap Badri. "Mas, boleh Maya bertanya?" tanya Maya. Silahkan. Apa yang ingin kamu tanyakan? Ini mengenai Ranti loh." "Ranti? Apakah rumah ini milik Ranti, Mas?" "Tidak, ini rumah milik Mbah Uti sama Abah." "Lah, kenapa memangnya? Apakah Ranti mempunyai simpanan khusus yang berharga begitu di sini?" Setauku, dia pernah membawa Evan ke sebuah perusahaan asuransi. Mungkin itu alasannya Evan sangat berharga." "Asuransi?" "Iya, benar. Ada apa memangnya?" "Oh, begitu ya. Tidak apa-apa kok Mas. Saya cuma mau nanya saja." "Mengenai apa? Sudahlah, jujur, ada apa ini?"
Ranti masih meneror kita semua loh mas, jelas Maya. Badri mendengar itu langsung saja terkejut. Dalam benaknya, apakah menutup sumur itu tidak berpengaruh sedikit pun atas teror kemarin? Tidak mungkin. Bukannya sumur sudah ditutup. Ini bukan masalah sumur loh mas. Tapi kemunculan pertama Ranti itu memang di sumur. Tapi dia juga muncul dari dua tempat yang berbeda. Dua tempat yang berbeda itu di mana saja? Satu di kamar mandi dan satunya di kamar Evan. Aku tidak paham sebenarnya seperti apa sih mas. Dan juga kenapa Ranti sangat berambisi untuk mendapatkan Evan dan membawanya ke alam lain. Tunggu. Kamu jangan ngawur. Alam lain gimana? Ada beberapa kejanggalan mengenai kemunculan Ranti, mas. Ini dikarenakan ada urusan duniawinya yang belum terselesaikan. Mungkin karena itu. Seperti subuh tadi, aku bertanya sama Mbah Uti, namun tidak ada jawaban sama sekali sama Mbah Uti. Setauku bukan begitu. Maya terdiam. Jika memang Ranti meneror kita karena alasan seperti itu dan berambisi membawa Evan, kemungkinan apa yang dipikirkan Mbah Uti adalah mengenai satu hal. Mbah Uti mempunyai rahasia tersendiri mengenai kematian Ranti. Itu maksudku. Mbah Uti adalah kuncinya, mas. Ya sudah, nanti saya mau coba ngomong sama Mbah Uti ya. Sekarang saya mau istirahat bersama Evan. Tolong jangan bocorkan ini dulu ke Mbah Uti atau mungkin yang lain ya. Kita perlu mengorek lebih dalam lagi apa-apa saja yang sedang disembunyikan oleh Mbah Uti. Iya ya mas, iya, siap. Di hari ke-25 saya ceritakan besok. Ceritanya masih panjang. Satu demi satu masalah ini bakalan kebongkar. Menurut kalian, siapa yang jadi kunci dari teror Ranti? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih. Terima kasih juga buat Restu Wiratmaja. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.